Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kebetulan saya pulang kerja, teman-teman, melihat si bapak dan 3 anaknya yang kebetulan sedang mengais rezeki dengan mencari barang rongsok ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi sesuai dengan programnya dari Browview Ramadan gitu, alhamdulillah kita bisa sedikit menyisihkan rezeki dari teman-teman, dari donatur semua, untuk mereka. Sudah malam ditambah hujan gitu, tetap mengais rezeki untuk mencari sesuap nasi. Dia kunaon? Iya teh. Gede kita. Tadi kunaon ya teh kawitna Pak secara. Ya nuju amangan teh pangan. Oh, pangan kata. Oh, pada di sana kan di teror saya roslah. Oh, Pak, saya nama Ngesor Aldi gitu nya. Kurang kali mah di bumi, Bapak we dicetak dia kan salah nama Hawatos gitu, salah nama Hawatos gitu. Saya nama merangkali nawe, maksudnya merangkali nawe gitu bapaknya ini kita kenal nama gitu. Ania mah diperban kadia teh jantan ke bulan gitu. Oh, ya. Taum teh Dede? Hah? Ya, taum. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia Browview, khususnya para donatur yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk mereka. Mudah-mudahan apa yang kita berikan untuk mereka ada manfaatnya untuk mereka sendiri, dan selebihnya mungkin untuk kita ya, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam segala urusan. Miris ya, jadi salah satu mata anaknya itu sakit ya, sampai tadi kelihatan diperban. Cuman karena keterbatasan dana, beliau tidak bisa mengobati dengan maksimal gitu. Ya mudah-mudahan lah beliau diberikan kemudahan untuk mencari rezeki ya, khususnya. Meskipun saya pribadi gitu kan, istilahnya mah tidak setuju dengan caranya si bapak melibatkan anak-anaknya untuk mencari rezeki seperti itu. Idealnya itu kan anak-anak itu di rumah jam segini itu lagi ngaji atau lagi belajar gitu kan, semestinya gitu. Itu saya sampaikan juga kepada si bapaknya gitu, istilahnya jangan sampai anak-anaknya dilibatkan seperti itu. Kita yakinlah dengan orang tuanya saja yang mencari rezeki, si anak itu pasti gitu kan, dari arah yang tidak terduga pasti akan mendapatkan rezekinya masing-masing gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk penonton Browview semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan untuk mencari rezeki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vámonos. Coño. Esa mitad tiene aquel. Salirse de ahí ya. Agua. Agua ya.
Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sky High. Film series ini menceritakan tentang seorang ibu tunggal yang baru saja menjanda bergabung dengan geng mendiang suaminya yang suka mencuri. Hal itu untuk tetap mandiri dari ayahnya yang merupakan pedagang barang curian. Lantas seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sekelompok orang sedang menjalankan aksinya mencuri satu truk paha daging sapi premium sekelas Wagyu. Coño. Venga, mitad. ¿Qué? ¿Está calentito? Sí, está riquísimo. Venga, perfecto. Karena alarm berbunyi, sebuah mobil polisi yang kebetulan dekat dengan lokasi langsung melakukan pengejaran. Untuk menghentikan polisi, para perampok ini melemparkan dagingnya. ¿Pero qué está haciendo? Dan dikarenakan banyak polisi lain yang berdatangan, mereka lempar satu keranjang yang membuat polisi kehilangan kendali. Tapi sialnya, puluhan aparat sudah memblokade jalan untuk menghadang mereka. Kawanan perampok ini terpaksa menyerahkan dirinya. Pria tua ini bernama Don Rogelio, seorang kriminal sekaligus otak dari rencana perampokan itu. Karena gagalnya perampokan ini, Rogelio harus mengembalikan uang muka yang dibayarkan seorang mafia yang sebelumnya berencana untuk membeli paha daging itu. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang jandoi bernama Sole, putri dari Rogelio. Seharusnya yang membebaskan kawanan perampok ini adalah Rogelio, tapi Sole sengaja datang untuk membayar jaminan mereka. Sole beralasan karena mereka adalah teman baik dari Angel yang meninggal karena kecelakaan. Lantas, siapakah Angel itu? Aparat kepolisian Madrid pimpinan Dokyu sudah lama mengincar Rogelio dan putrinya, karena mereka ini adalah aktor utama dari setiap pencurian yang terjadi di kota ini. Tapi karena kurangnya alat bukti, mereka tidak bisa menangkap komplotan pencuri itu. Tanpa menyebutkan identitasnya, Dokyu meyakinkan atasannya jika dia punya informan yang menyamar menjadi kawanan perampok ini. Karena itu, dia yakin takkan lama lagi mereka akan merasakan sesaknya jeruji penjara dalam waktu lama. Ternyata, sang informan bernama Fernan yang didesak oleh Dokyu untuk segera mendekati Rogelio agar dia lebih banyak mendapatkan informasi, serta seluruh bukti kejahatannya. Sole sendiri punya toko pakaian yang jadi bisnis legalnya sekaligus tempat pencucian uang haramnya. Pegawai Rogelio datang mengirimkan baju olahraga, tapi Sole menolaknya karena dia tidak mau menjual pakaian hasil perampokan ayahnya. Ternyata, Angel yang meninggal karena kecelakaan itu adalah suaminya, sekaligus ayah dari anak semata wayangnya. Tanpa sengaja, dari dalam bajunya, Sole menemukan buku kecil yang berisi catatan tentang penggalian dan pembongkaran. Saat perayaan ulang tahun anaknya, seorang pengacara bernama Mercedes datang untuk menawarkan investasi kepada Sole. ¿Cómo es? Ya me imagino. ¿Te refieres a los negocios que hiciste con Ángel? Una inversión para el capital. Para darle. Sole, cariño, hay un chico en la puerta que pregunta por... Fernan datang ke rumah Sole. Dia bermaksud untuk mengganti uang jaminan yang dibayarkan Sole untuk membebaskannya. Padahal, Fernan sedang menjalankan misinya sebagai informan kepolisian. Karena kehabisan stok bir di rumahnya, Sole lalu memesan lagi secara online. Rogelio mengingatkan putrinya untuk menjauhi Mercedes. Meskipun dulunya wanita itu adalah pengacaranya, tapi karena bermasalah, Rogelio lantas memecatnya. Selain itu, Rogelio memberi saran kepada Sole untuk mengamankan uang peninggalan Angel melalui kenalannya. Tapi Sole menolak karena dia punya rencana sendiri dengan uang tersebut. Seorang kurir wanita bernama Rosita datang ke rumah Sole untuk mengantarkan bir pesanannya. Bukan sebatas kurir biasa, ternyata Rosita juga menjual narkoboy hasil curiannya kepada seorang mafia jalanan bernama Vito. Quemarlo después. Pues me encanta. Me cago en la puta, niña, ¿tú dónde has sacado esto? Así sí. Hala. Venga. Hasta luego, carahuevo. Di keesokan harinya, Sole menunjukkan satu tas berisi uang peninggalan suaminya kepada Mercedes. Tapi berhubungan dengan perampokan yang mereka lakukan terhadap mafia Tiongkok, Mercedes berjanji akan membantu Sole untuk melipat gandakan uang tersebut.
Di malam hari, ketika Soleh sedang mempelajari tulisan dari buku kecilnya Angel, tiba-tiba handphonenya berdering dan muncul nama Estrella. Ternyata yang meneleponnya adalah Rosita. Ketika Soleh mengangkatnya, Rosita sama sekali tidak berbicara. Yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya semua ini? Terungkap kisah sebelumnya, ketika Dokyu menekan Soleh untuk menyerahkan uangnya, mafia Tiongkok berencana untuk mencuci uang tersebut, tapi Soleh dan Angel bersiasat untuk menguasai semuanya. Saat itulah Soleh menghubungi Estrella untuk melakukan sesuatu, tapi yang terjadi, wanita itu dibunuh oleh seseorang. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara Rosita dan Estrella dan apa perannya dengan kejahatan yang dilakukan Soleh dan mendiang Angel? Soleh dan pengacaranya datang ke kantor polisi karena mendapat panggilan ancaman dengan ponsel Estrella yang seharusnya dipegang polisi. Ternyata Dokyu mengembalikan ponsel itu kepada ibunya Estrella tahun lalu. Yang dia ketahui, ibunya 6 bulan lalu meninggal dunia, jadi dia tidak tahu orang yang memegang ponselnya Estrella saat ini. Soleh menduga bahwa Estrella dibunuh oleh mafia Tiongkok karena menginginkan uang itu. Cargarse yo. No vas de nada. Tengo que alejarme de mi padre. Es demasiado peligro. Con los chinos jodiéndome. No es para... Lo que pasó, pasó. Y no hay que darle más vueltas. Pero a veces hay que callarse y aguantar. Por lo menos de usted. Kembali ke Fernan dan kawanannya yang menjalankan perampokan di salah satu toko perhiasan. Tak hanya perhiasannya, Soleh mengutus mereka untuk merampok juga berangkasnya. Setelah mendapatkan berangkasnya, mereka langsung tancap gas. Aksi nekat mereka lakukan dengan menabrak mobil polisi yang menghadang mereka. Akhirnya, kawanan perampok ini berhasil lolos dari kejaran polisi. Soleh memberikan sejumlah uang kepada seorang pria dengan sebuah dokumen mirip dengan desain rumah. Setelah itu, Soleh menunggu dengan cemas rencana perampokan yang dilakukan oleh timnya. Sementara itu, Fernan dan kawannya Motos mencuri sebuah beko untuk misi berikutnya. Dalam perjalanan, polisi lalu lintas menghentikan mereka yang dianggap menyalahi aturan karena tidak membawa mobil sirine di bagian depan. Dan dikarenakan dokumennya lengkap, polisi akan mengawal mereka ke lokasi tujuan. Motos lalu minta bantuan Soleh untuk menyingkirkan polisi ini. Soleh kemudian menghubungi Gitano untuk mengalihkan perhatian para polisi ini. Anak buahnya sengaja menghancurkan sebuah pintu kaca toko agar alarmnya berbunyi dan polisi-polisi ini bergerak ke TKP. Ternyata beko itu digunakan untuk menghancurkan sebuah bangunan dan mengangkat brankas besarnya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Hermano, venga, tú de arriba y yo de abajo, ya sabes que... Vamos. Sesampainya di lokasi aman, kawanan perampok ini langsung membuka paksa brangasnya. Ternyata isinya sebuah dokumen obligasi Jerman yang nilainya cukup fantastis melebihi emas. Anak buah Soleh yang culun tidak paham karena kertas itu tidak bisa dibelikan cilok. Soleh meyakinkan mereka dengan kertas ini bukan hanya ciloknya tapi pabriknya bisa mereka beli. Mercedes membantu Soleh untuk menjual obligasi itu di pasar gelap. Ternyata nilainya hanya 6 juta euro atau sekitar 100 juta rupiah. Rosita dan ibunya mengunjungi makam Estrella. Ternyata dia adalah saudara sepupunya. Tidak ingin hal yang sama terjadi kepada putrinya, ibunya Rosita mengingatkan jangan sampai terlibat dengan para penjahat seperti yang terjadi kepada Estrella. Di waktu yang sama, Soleh mengunjungi makam Angel. Dia sempat khawatir ketika Pablo tidak berada di sampingnya. Saat Fernan datang ke toko bajunya Soleh, dia mendapati seorang pria hendak mencuri. Fernan lalu mengusir pria itu. Karena kejadian itu, Soleh menegur pegawainya. Fernan datang untuk meminta Soleh agar dia bisa bertemu dengan ayahnya untuk minta bantuan tentang dokumen ekspor melalui koneksinya. Tidak perlu kepada ayahnya, Soleh mengaku bisa membantunya. Satu kalimat yang cocok untuk kawanan pencuri ini, merampok adalah hobiku. Tak cukup dengan 1-2 kali perampokan, kali ini modus operasi yang mereka lakukan dengan menyamar menjadi pencuci mobil. Setelah plat mobilnya diganti dengan yang palsu, mereka mencuci mobil tersebut lalu kabur membawa puluhan mobil curiannya.
Sesuai janjinya, Soleh sudah menyiapkan plat baru dan izin resmi untuk mengekspor mobil-mobil tersebut. Gitano sendiri dan kawanannya kabur dari tempat pencucian itu setelah sebelumnya mereka menyandera para pekerjanya. Cabrones, ¿me traes algún regalito? ¿Tu coche? No lo vendas. Me vine con el primero. Saat mengantarkan Fernan pulang, Soleh langsung memberikan uang muka pembayaran mobil-mobil itu yang dibeli pihak Maroko. Karena mereka terlihat saling menyukai, agenda selanjutnya adalah makan malam. ¿Qué? Pablo está con mi madre. ¿En serio te apetece cenar? Soleh menjemput Pablo di rumah orang tuanya. Rogelio mengingatkan putrinya ini untuk saling melindungi karena bisnis yang mereka jalankan sangat berbahaya. Sambil berlalu, Soleh melihat kurir wanita itu lagi. Dia hubungi Fernan untuk minta bantuan karena merasa diikuti. Fernan lalu membuntuti Rosita dari mulai tempat kerjanya sampai rumahnya. Informasi yang dia dapatkan ini kemudian dia sampaikan kepada Soleh. Estrella. Di rumahnya, Rosita berusaha untuk membuka akunnya Estrella, tapi karena tidak tahu passwordnya, Rosita mengalami kesulitan. Tak berselang lama, Soleh datang untuk bertanya kenapa dia membuntutinya. Ternyata 2 tahun lalu, Soleh pernah menyapa Estrella saat Rosita sedang belanja dengannya. Terungkap bahwa Soleh dan Estrella sama-sama mencintai Angel. Tapi Soleh sendiri sadar bahwa dia tidak bisa memisahkan Angel dan Estrella. Pada hari Estrella dibunuh, saat itu Soleh berada di kantor polisi. Dia menghubungi Estrella untuk mengambil 2 koper uang yang dicurinya dari mafia Tiongkok. Rosita menyalahkan Soleh karena jika saat itu dia tidak meneleponnya, dia yakin Estrella masih hidup. Rogelio marah kepada Soleh karena bekerja sama dengan kawanan perampok itu dalam pencurian mobil. Dia semakin kecewa setelah mengetahui Mercedes ikut membantu menjual mobil-mobilnya. Karena tidak ingin putrinya ini berakhir di penjara, Rogelio lalu memperdengarkan rekaman si pengacara dengan seseorang. Mercedes tahu tentang uang yang dirampok Angel dari mafia Tiongkok itu yang sudah direncanakan selama 2 bulan. Bahkan, dia meremehkan Angel karena rencana itu di luar kemampuannya. Saat itu, Angel menjadikan Mercedes sebagai umpan, tapi malah Angel yang terjebak dan tertipu Mercedes. Setelah itu, Mercedes mengumpankan Soleh kepada polisi, sedangkan dia sendiri pergi ke Paris. Setelah Estrella dibunuh, Angela memilih untuk bunuh diri. Bukan kecelakaan seperti yang dia tahu selama ini. Kesimpulannya, Mercedeslah dalang dari semua kekacauan yang menimpa keluarganya. Rekaman itu kemudian diperdengarkan kepada Rosita agar dia tahu target yang harus mereka incar. Keesokan harinya, Mercedes mengajak Soleh untuk menemui para investor kelas kakap dalam proyek pembangunan pelabuhan. Ternyata salah satunya adalah mafia Tiongkok yang bermasalah dengannya. Hadir juga seorang wanita bernama Carmen yang jadi orang kepercayaan dari Sultannya Kolombia. Soleh lalu menghubungi Rogelio untuk menghubungi temannya dalam rencana mereka menghancurkan Mercedes. Soleh tidak menduga pihak Tiongkok tidak setuju dengan penawarannya untuk berinvestasi dalam proyek ini. Soleh marah besar karena mafia Tiongkok itu menabuh genderang perang kepadanya. La van a tener, te lo digo yo. Hombre, no podemos ir con ellos tranquilamente, ¿vale? No, esto voy a hacerlo yo. Dia minta bantuan Fernan dan timnya untuk menjalankan sebuah rencana. Dengan membawa senjata, mereka masuk ke dalam supermarket milik Tiongkok. Mereka menodongkan senjata kepada anggota mafia Tiongkok yang sedang berjudi di ruangan belakang. Selain merampok uang mereka, Soleh sengaja membuka penutup wajahnya agar mafia ini melihatnya sekaligus menyampaikan pesan kepada bosnya untuk bertemu. Fernan mengantar Soleh untuk menemui bos dari mafia Tiongkok itu. Y de paso veo la de ese cabronazo. No, no. ¿Cómo que no? No va a entrar sola, ya te lo... Tuan Zhou menghargai keberanian janda bohai ini untuk memperbaiki hubungan mereka. Soleh sempat tidak percaya rekan-rekan dari mafia ini mengalami kesulitan finansial karena kehilangan uangnya. Karena yang dia ketahui, mereka mendapatkan uangnya kembali. Zhou menegaskan bahwa dia tidak pernah mendapatkan uang tersebut termasuk terlibat dalam pembunuhan Estrella. Pertanyaannya, siapakah dalang sebenarnya yang telah mempermainkan mereka? Ross membuntuti Mercedes yang sedang memberikan sebuah dokumen kepada seorang pria bernama Antonio. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Selain itu, dia melihat pengacara ini memegang alat perekam. Soleh meyakini alat perekam itu sengaja dia gunakan untuk merekam pegawai pengadilan yang disuapnya sebagai jaminan jika ada yang buka mulut. Dia punya bukti mereka terlibat. Mereka harus mendapatkan alat tersebut untuk menghancurkannya. Soleh menemui teman ayahnya yang ternyata komandannya Dokyu bernama Ferran. Dia minta bantuannya untuk menghancurkan Mercedes dengan bukti rekaman keterlibatannya dengan pejabat peradilan yang disuapnya. Jika Ferran melakukan penggeledahan di rumah atau kantornya, alat itu pasti dia dapatkan. Tapi menurutnya tidak semudah itu karena harus ada dasar yang jelas. Komandan polisi ini menyuruh Soleh untuk menyerahkan urusan Mercedes kepada dia dan ayahnya. Alasannya, pengacara ini akan sangat berbahaya bagi Soleh jika dia sudah mengusiknya. Seorang perampok bernama Polly nekat kabur dari penjara dan minta bantuan Gitano untuk menampungnya di sasana tinju milik Soleh ini. Mendengar laporan dari anggotanya, Soleh minta Mercedes untuk mengusir Polly dari tempatnya karena bisa membahayakan anggota lainnya. Sementara itu, Rose mendapat orderan untuk mengantar makanan ke rumah Mercedes. Putrinya yang bernama Marta, yang seorang lesbong, sepertinya tertarik kepada Rose. No es nada. Oye, no tengo nada. No, ese ya me ha enviado, hombre. Estaba... Toma. Mercedes mengantar Polly ke sebuah lokasi terpencil untuk bersembunyi. Meski hukumannya cuma 3 bulan lagi, Polly menolak untuk kembali ke penjara. Sebagai orang lama, Polly kesal karena Soleh mengusirnya bagaikan kucing. Que esto no es ninguna gilipollez. Te la estás jugando. Polly mengajak temannya Tono untuk merampas sebuah truk yang membawa banyak narkoboy milik mafia Kolombia tanpa pengawalan. Ni perfume, ni relojes, ni hostias. Se lo escuché a los colombianos cuando estaba dentro. Viene de Valencia. Un par de hostias y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo lo ves? Karena Tono tidak ada nyali, Polly lalu mengajak Motos. Karena butuh tim, Motos akan mencoba mengajak Fernan. Meski Polly tidak mengenalnya, tapi Fernan itu tangguh dan jagoan yang menyelamatkannya saat berada di penjara. Motos lalu membujuk Fernan untuk ikut dalam pencurian narkoboy ini. Tapi karena dia tahu resiko dengan Kolombia sangat besar, Fernan menolaknya. Singkat cerita, Polly dan kawanannya menyamar menjadi polisi untuk menghentikan sebuah truk yang mereka incar membawa narkoboy milik kartel Kolombia. Esta noche. Haga el favor de bajar del vehículo, por favor. ¿Está todo en regla? Sí, sí, sí. Tiba-tiba, sang supir berencana untuk kabur. Demi mencegahnya, Polly naik ke atas mobil untuk memaksanya berhenti. Saat dilakukan pemeriksaan di dalamnya, truk ini membawa salad busuk karena AC mati. No funciona esto. Ternyata, puluhan paket narkoboy itu disembunyikan di dalam AC. Ketika kawanan perampok ini membawanya dengan mobil polisi, tiba-tiba polisi asli datang mengejar mereka. ¿Has visto eso, hermano? Brother, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Que hay una pila ahí, ¿eh? No te rayes, hermano. Llama al motos, tú, que se dé brillo, que están aquí. Me cago en su... ¡Los tengo a los lados! ¡Los tengo a los lados! Me cago en... No puede ser. No, que no los cogen, hermano, que yo no vuelvo dentro, hermano. Polly terpaksa mencegat mereka agar Motos bisa kabur membawa narkoboynya. Soleh yang sedang bersama Fernan dihubungi Gitano tentang penangkapan ini. Meskipun tidak ada hubungannya, Soleh akan membebaskan timnya itu. Rogelio sendiri mendapatkan informasi tentang masalah besar yang menimpa Motos. Rogelio langsung menghubungi Motos untuk membantunya, tapi hal ini harus dirahasiakan dari Soleh. Primero, estos son cosas para mayores ya. De verdad, me salva usted la vida. Karena permintaan Soleh, Mercedes menemui Polly di penjara yang kini terancam oleh orang dalam Kolombia yang berada di penjara. Meskipun tidak suka dengan perbuatannya, Mercedes akan minta hakim agar Polly ditempatkan di sel isolasi. Motos ditelepon anak buah Rogelio untuk bertemu, tapi dia justru menanyakan di mana Motos menyembunyikan kokainnya. Menyadari Rogelio akan memanfaatkannya, Motos yang diincar anak buah Rogelio segera kabur mencuri mobil. Dejo un folleto. Gracias. ¿Y dónde cojones habéis metido? Estamos aquí en el parking. Aquí cerca. ¿Qué cojones? Mercedes mendapat informasi dari mafia Tiongkok. Mereka tidak cukup diberi 1 koper uang agar Soleh diterima sebagai investor proyek pelabuhan itu.
Mereka menginginkan kompensasi lain yang ada di Paris. Pertanyaannya, apa yang mereka maksud ini? Komandan polisi ini memberikan informasi kepada Rogelio bahwa ada seorang polisi yang menyamar menjadi kaki tangannya. Karena itu, dia harus berhati-hati termasuk bagi Soleh. Fernand mendapat pesan dari Soleh untuk segera datang ke bandara. Ternyata, Soleh mengajak Fernand beserta tim untuk ikut bersamanya terbang ke Paris. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Anak buah Rogelio menyandera seorang pria yang sebelumnya mereka duga adalah polisi yang sedang menyamar. Namun ternyata dia adalah pria biasa dan Rogelio salah sasaran. Bájalo. No soy madero, joder. Calla la boca. Por hablar de algo. ¿Qué hacías ayer en el parking si no estás? ¿Te acuerdas tú que estuviera el patas ese? ¿Llama Goyo, tu colega? Se llamará, pero le llaman el... Poli yang sedang bekerja di area penjara diserang kelompok Kolombia karena telah nekat mencuri narkoboynya. Petugas penjara yang mendapat laporan langsung menyelamatkan si Poli dari amukan anggota kartel itu. Scene berpindah ke Paris, Prancis. Soleh mengajak timnya untuk mengunjungi sebuah museum yang berisi barang-barang bersejarah dan sangat berharga dari dinasti Qing. Ternyata, mafia Tiongkok menugaskan Soleh untuk mencari barang-barang mewah ini apabila permasalahan dengan mereka ingin selesai. Tapi dengan standar keamanan tinggi dan sistem alarm canggih yang dipasang di gedung museum ini, pencurian yang akan mereka lakukan dianggap mustahil. Alasannya, ketika mereka menghitung waktu pencurian dan pelarian, dalam beberapa menit polisi akan berdatangan karena sistem alarm yang berbunyi. Meski waktunya sempit, Soleh bersikeras pencurian ini harus dilakukan. Mereka khawatir karena masuk penjara di negara ini akan membuat mereka sulit untuk keluar. Soleh, no sé cómo decírtelo yo, Soleh para acabar aquí preso, ¿sabes? Como si supiera yo hablar francés o algo. Fernand sempat mengusulkan kepada Soleh untuk memberikan uang saja kepada mafia Tiongkok itu, tapi mereka menolak karena bukan itu masalahnya. Mereka baru sadar dibuntuti polisi karena si Kompi menyewa mobil yang salah saat di bandara. El coche, ¿vale? ¿Qué es el coche? Es el coche. ¿Devuelvo el coche? Sí, ahora vas a ¿Devuelvo el coche? Bueno, vale, tío, calla. Vámonos al puente. Crúzate por aquí, Soleh. Vete por este puente. Setelah aksi kejar-kejaran terjadi, mereka langsung meninggalkan mobilnya lalu kabur berpencar. Karena Fernand, timnya menolak melakukan perampokan museum yang mustahil ini. Soleh khawatir kembali mendapat masalah dari mafia Tiongkok. Fernand kecewa karena Soleh tidak memberitahu rencana ini dari awal. Tapi Soleh lebih kecewa lagi karena Fernand tidak mau membantunya. Hasta que no estamos en la puerta del museo. Está por tu puta mochila. Volvemos a Madrid en 2 horas. Rosa berhasil meluluhkan hati Marta yang seorang lesbong agar dia bisa masuk ke rumahnya di saat ibunya sedang bekerja. Sementara itu, Rogelio menemui Mercedes di sebuah lokasi. Meskipun dia menuduh Mercedes memanfaatkan kelemahan Soleh, tapi dia datang menawarkan pekerjaan untuk temannya. Temannya yang berdomisili di Albania ingin membelanjakan uangnya di Spanyol. Mercedes khawatir ini jebakan yang dilakukan Rogelio untuknya. Tapi Rogelio memintanya untuk mempertimbangkan penawaran ini. Jika Mercedes menerima ini, dia akan menganggap masalah lama mereka selesai. Diam-diam, Rosita mencari flashdisk milik Mercedes di dalam rumahnya. Saat melihat sebuah brankas, Rose langsung memotretnya. Tak lama kemudian, Mercedes datang. Marta lantas memperkenalkan teman barunya ini kepada ibunya. Tapi karena Rose ini seorang kurir pizza, Mercedes tidak begitu menyukainya. Rosita lalu memberitahu Soleh bahwa alat perekam milik Mercedes kemungkinan besar berada di dalam brankas rumahnya. Rogelio menanyakan kepada Tono tentang Fernand yang saat ini dekat dengan putrinya. Dia menyebut Fernand pernah dipenjara dengan Motos dan dulunya kenal baik dengan Angel. Rogelio menugaskan Tono untuk mengawasi Fernand. Sedangkan Motos yang sedang bersembunyi tidak menduga dapat serangan dari kartel Kolombia karena marah narkoboy mereka dicurinya. Masih beruntung dia berhasil lolos dari pengejaran ini. Soleh yang sedang tertidur mendengar doginya terus menggonggong. Dia ambil pistol untuk mengecek pelaku yang masuk ke rumahnya.
Soleh sempat melepaskan tembakan yang dia kira pencuri, tapi ternyata dia adalah Motos. Motos minta bantuannya karena kartel itu ingin membunuhnya. Mercedes diutus Soleh untuk datang ke penjara melihat keadaan Polly. Satu telinganya putus akibat serangan Kolombia. Mercedes tahu betul bahwa Polly punya rencana sendiri dengan narkoba yang mereka curi. Tapi karena Kolombia sangat mengamuk, Polly harus menghubungi Kolombia karena Soleh akan menyelesaikan masalah ini. Dokyu kembali minta informasi dari Fernand terkait rencana Rogelio. Dia menceritakan masalah Tiongkok dan rencana pencuriannya di Prancis. Karena Soleh marah, Fernand harus kembali mendapatkan perhatiannya. Fernand lalu menemui teman-temannya di sasana tinju. Dia baru tahu jika malam ini timnya akan menjalankan sebuah rencana atas perintah dari Soleh. Saat melihat Rosita melintas, Mercedes minta bantuan temannya untuk mengecek identitas dari teman anaknya itu. Setelah itu, dia temui Soleh karena merasa hubungan mereka kurang baik dan Soleh merahasiakan sesuatu kepadanya. Soleh menemui komandan polisi teman ayahnya untuk memberitahu bahwa alat perekam itu berada di brankas rumahnya Mercedes. Strategi yang akan dilakukan Soleh adalah melakukan perampokan di rumahnya. Setelah itu, polisi yang mendapat laporan akan bisa masuk dan disitulah dia bisa mengambil rekaman tersebut. Satu amplop uang diberikan Soleh sebagai imbalannya. Tidak mau menyebutkan alasannya, Mercedes melarang Marta untuk berhubungan lagi dengan Rosa. Fernand dan timnya kemudian datang menemui Soleh dan Rosa dalam misi untuk melakukan pencurian brankasnya. Soleh minta bantuan Carmen untuk menyelesaikan masalah timnya dengan pihak Kolombia. Soleh kemudian melakukan pertemuan dengan Mateo. Meskipun Angel adalah teman baiknya, tapi Mateo sangat murka kepada para bajingan yang telah mencuri barang dagangannya. Sebagai bentuk ganti ruginya, Soleh akan membantunya menjual narkoba itu dengan harga 4 kali lipat lebih mahal. Asalkan Mateo menganggap masalah dengan anak buahnya selesai. Singkat cerita, Soleh memasukkan satu kantong uang di sebuah loker yang berada di bandara. Fernand dan timnya menyelinap masuk ke rumah Mercedes untuk membongkar brankasnya di saat Marta dan Rosa sedang indehoi di dalam kamar. Sementara itu, Soleh memberikan kunci lokernya kepada pihak Kolombia yang bernama George. Di satu sisi, tetangga Marta melihat adegan dolar kuningnya dengan menggunakan teropong. Di saat yang sama, dia melihat kawanan perampok sedang melakukan aksinya. Saat itu juga, dia menghubungi pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, Dokyu segera mengirim pesan kepada Fernand karena ada tetangga rumah korban yang melihatnya. Kawanan perampok ini berhasil membuka brankasnya dan menemukan banyak flash disk di sana. Namun tidak mereka ambil, tapi meletakkan semuanya di atas meja. Hanya sebuah dokumen yang Fernand ambil. Dokyu dan 2 orang polisi datang ke rumah Mercedes setelah menerima laporan. Di samping itu, kawanan perampok ini segera melarikan diri setelah mendengar bunyi bel. Saat mereka berlari, tetangga Mercedes ternyata seorang penembak jitu. Setelah menembak kakinya, satu lainnya tertembak di perut tapi masih bisa melompati pagar. Rose yang keluar dari rumah Marta langsung menyelamatkan Fernand. Llevaba los cascos puestos para concentrarme. No sé lo que veis dentro. Eso solo... Mercedes segera pulang ke rumahnya setelah mendapat informasi dari Marta rumah mereka dirampok. Está bien, vale. Yo me quedo aquí. Aquí, sí, lo llevo yo. Sedangkan Soleh segera memanggil dokter saat mendapat informasi Fernand tertembak. Giliran komandan polisi yang datang ke TKP untuk mengamankan beberapa flash disk yang disita sebagai barang bukti. Rosa dan temannya membawa Fernand ke sebuah rumah sambil menunggu dokter. Dia melihat sebuah foto dan dokumen dari dalam kantongnya. Mercedes sendiri lega karena putrinya baik-baik saja. Dia terlihat risau karena seluruh flash disknya disita untuk barang bukti yang mungkin saja ada sidik jari pelaku yang menempel. Karena dokter belum datang, untuk sementara waktu, Soleh yang akan merawat Fernand dengan peluru yang masih bersarang di perutnya. Sementara itu, Gitano yang tertembak di kakinya berada di rumah sakit. Rosa kembali menemui Marta dan terpaksa mengaku bahwa kawanan perampok itu adalah temannya. Dia akhirnya mengatakan Mercedes telah menyebabkan sepupunya tewas. Marta tentu saja tidak percaya karena ibunya tidak pernah bohong. Rosa lalu memberitahu tentang dokumen dan foto yang dia temukan dari dalam brankas itu. Ada tes DNA tentang ayah Marta yang tidak sesuai dengan cerita ibunya.
Rosa akan memberitahunya asalkan Marta berjanji menjaga rahasia. Mercedes datang ke rumah sakit. Dia melihat Gitano yang tertangkap merampok rumahnya. Mercedes ingin tahu otak dari perampokan rumahnya. Tapi di sini tidak diperlihatkan apakah Gitano buka mulut atau tidak. Yang jelas, ketika Soleh menelepon Mercedes, dia mengatakan Gitano masih keras kepala dan beralasan hanya ingin merampok uangnya. Rogelio memberitahu Soleh bahwa di dalam flash disk itu banyak bukti persekongkolan yang dilakukan Mercedes dengan peradilan. Tapi mereka butuh waktu untuk memprosesnya. Hanya satu masalah mereka, yaitu Gitano yang dikhawatirkan akan buka mulut kepada Mercedes. Belum jelas apa rencananya, tapi Soleh kembali melihat lokasi sekitar museum dan guci mewah yang diinginkan mafia Tiongkok. Mercedes menemui Dokyu untuk membuat kesepakatan karena dia sadar polisi ini sudah tahu tentang berbagai rekaman yang berada di dalam flash disk-nya. Karir Mercedes sebagai pengacara dipastikan akan hancur karena rekaman itu. Di sini, Mercedes memberitahu tentang operasi tingkat atas antara politisi dan pengedar narkoba yang tidak bisa disentuh oleh proses hukum. Rogelio mungkin tidak terlibat, tapi Soleh yang terlibat. Dia meyakinkan aparat ini bahwa Soleh lebih berbahaya dari ayahnya. Tak hanya sebuah kesaksian, tapi Mercedes akan memberikan bukti pencucian uang yang dilakukan mereka dengan membeli pelabuhan di Afrika. Imbalannya, segala tuntutan terhadap Mercedes yang berkaitan dengan isi flash disk itu harus dihapuskan. Dokyu sepertinya sepakat dengan penawaran pengacara ini. Karena jasanya Soleh, Polly dibebaskan dari penjara. Dia datang menemui Soleh untuk mengucapkan terima kasih sekaligus siap melakukan apa saja untuk membantunya. Lantas, apa yang Soleh tugaskan kepada si telinga satu ini? Ya que te tomo la palabra, Ya te lo he dicho. Ternyata, Soleh menugaskan Polly dan kawanan perampoknya untuk mencuri guci mewah itu di dalam museum di Paris. Mereka lumpuhkan petugas di sana. Sementara itu, Soleh menunggu mereka di luar. Dalam waktu yang terbatas dan alarm yang berbunyi, mereka curi guci bersejarah ini. Menggunakan mobil mini dan otopet, mereka kabur dari dalam museum sampai pintu gerbang. Soleh langsung tancap gas membawa timnya. Fernan yang diawasi Tono tidak tahu rencana yang dilakukan Soleh. Singkat cerita, Soleh mengantarkan guci itu kepada bosnya Triad. Dan kini giliran mereka yang harus membantu Soleh memenuhi janjinya. Dia mengirim pesan kepada Mercedes tentang kiriman hadiahnya kepada Tiongkok. Karena luka tembak yang dialami Fernan makin parah, Tono minta bantuan Rogelio. Tanpa Fernan sadari, lukanya telah dioperasi karena tadi malam Rogelio membawa dokter dan dia juga mengecek ponselnya Fernan. Antonio, oye, acabo de mandarte un mensaje y en urgencias preguntas por Adolfo. Él ya está avisado. ¿Es el tuyo? No, de él. Sedangkan Rosa melihat gelas yang dipegang Rogelio. Keesokan paginya, gelas tersebut diberikan kepada Marta untuk dicek DNA dari sidik jarinya. Apakah ini ada dugaannya bahwa Rogelio adalah ayahnya Marta? Belum jelas apa alasannya, tapi Mercedes meminta Soleh untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Merasa berhutang nyawa, Fernan akan membantu Rogelio apapun yang dia tugaskan, apalagi dia yakin ayah Soleh ini telah memeriksa ponselnya. Soleh datang menemui Fernan karena dia kesal tidak diajak dalam rencananya. Saat Rogelio datang, Soleh heran, kini dia dekat dengan ayahnya. Oye, vete con cuidado. Qué coleguitas sois ahora, ¿no? Voy a verle. Sí, sí que me quiere. Me quiere controlar. Cuida. O sea, yo a este hombre le debo una... Soleh terkejut ketika Rogelio dan temannya tahu tentang rencana Soleh untuk berinvestasi di pelabuhan. Mereka pun kini tahu bahwa Mercedes melakukan kesepakatan dengan Dokyu agar dia lepas dari kasusnya. Dokyu berencana untuk menarik Fernan dari penyamarannya karena Rogelio sudah memegang ponselnya yang bisa berakibat buruk.
Tapi Fernan tidak mau menyerah, apalagi dia tahu Polly berhasil mencuri Gucci-nya atas perintah Soleh. Fernan bisa jadi cemburu karena posisinya digantikan oleh Polly. Dan kini dia pun tahu Mercedes dan dirinya sedang menjalankan rencana untuk menangkap ayah dan anaknya itu. Polly datang untuk memanas-manasi Fernan karena rencananya dengan Soleh di Paris telah berhasil. Viniste a lo de París, tío. Un poema. ¿Sabes la cara que sí? Ya. Te llamamos. Es verdad, llevas razón, pero bueno, tuve suerte. ¿Qué te parece si damos tú y yo una vuelta? Me parece. Dua perampok ini kemudian beraksi untuk merampok sebuah toko perhiasan dalam waktu tak kurang dari 2 menit sebelum polisi berdatangan. Marta menunjukkan kepada Rosa hasil tes DNA dari cangkir itu yang dimana 99% positif sama dengannya. Selain ayahnya, Rosa juga mengatakan bahwa dia punya seorang anak. Setelah mengetahuinya, Marta datang untuk membeli pakaian ke tokonya Soleh. Soleh merasa aneh dengan sikap putrinya Mercedes ini, karena itu dia langsung menghubungi Rosa untuk bertemu. Akhirnya, Rosa mengatakan bahwa Rogelio adalah ayah Marta dan itu artinya dia adalah adiknya. Soleh terkejut saat mengetahui hal ini. Padre, el de verdad. No entiendo nada, es que no sé de qué me estás hablando. También es su padre. Tengo una hermana. Marta sendiri memilih untuk keluar dari rumahnya karena tidak percaya ibunya telah berbohong tentang ayah kandungnya. Rosa datang untuk menjemputnya dan tinggal di sebuah apartemen. Sementara itu, Rogelio tidak bisa membuka akses ke ponselnya Fernan karena menggunakan kata sandi. Soleh ditemani Fernan dan Mercedes akan terbang untuk urusan pelabuhan. Di satu sisi, Rosa kembali membuka ponsel Estrella dan menemukan bukti video bahwa komandan polisi ini yang telah membunuhnya. Dia datang ke bandara untuk memberikan sesuatu kepada Soleh yang ternyata sebuah pistol. Lalu, siapakah yang akan Soleh jadikan sasaran dengan senjata itu? Film pun berlanjut ke episode 7. Ternyata, si komandan polisi yang bernama Ferran ini ternyata yang membunuh Estrella. Scene berpindah ke Lagos, Nigeria. Soleh ditemani Ferran dan Mercedes berencana untuk melakukan pertemuan bisnis pencucian uang dengan membeli pelabuhan di negara Afrika Barat ini. Soleh terkejut karena kartel Kolombia pimpinan Mateo terlibat sebagai investor juga. Karena masalah mereka dengan Polly, Soleh khawatir masalah baru akan muncul di tempat ini. Carmen lantas mengajak Soleh untuk berbicara empat mata. Sementara itu, Rosa mencoba menghubungi Soleh untuk memberitahu sosok sebenarnya yang telah membunuh Estrella. Rosa akan segera melaporkan bukti ini kepada polisi. Carmen mengaku memang mengajak Mateo dalam bisnis ini. Tema entre nosotras quedó ahí y punto. Perdón. Tak lama kemudian, ayahnya menghubungi Soleh agar segera menyingkirkan Fernan yang dia yakini sebagai informan. Dia yakin di sana akan ada banyak polisi yang mengawasi pertemuannya termasuk DEA. Di sisi lain, Soleh memberitahunya bahwa dia sudah tahu punya adik yang selama ini ayahnya tutup-tutupi. Rogelio tidak mengerti dengan perkataan Soleh. Fernan mengirim pesan kepada Dokyu jika dia sudah berada di lokasi pertemuan. Polisi Madrid ini bekerja sama dengan DEA, termasuk akan minta bantuan pejabat Nigeria yang dikenal bersih untuk operasi penting ini. Por ahora que sepamos no aceptado. Mateo bertanya tentang pria yang bersama Soleh. Carmen mengatakan dia adalah Fernan, temannya Angel saat berada di penjara. Saat dalam perjalanan ke hotel, Soleh mendengar VN yang dikirim Rosa terkait pembunuh Estrella. Saat videonya dibuka, dia terkejut karena ternyata pelakunya adalah Ferran, teman ayahnya. Saat akan masuk kamar hotel, Mercedes ditelepon Marta yang kecewa berat kepadanya. Ibunya minta maaf atas kesalahannya. Ternyata Rogelio sendiri tidak tahu jika Mercedes mempunyai anak hasil hubungan mereka. Karena saat itu Rogelio sudah menikah dan Mercedes menyembunyikan kehamilannya karena takut Rogelio akan memaksanya melakukan aborsi. Setelah tahu Fernan seorang mata-mata, Soleh memilih untuk jalan-jalan di luar hotel. Lalu dia menghubungi ayahnya karena dia sudah tahu Ferranlah yang telah membunuh Estrella.
Karena polisi itu tidak punya motif, Soleh yakin ayahnya yang telah memberi perintah kepada Ferran. Soleh ingin tahu atas dasar apa dia sampai membunuh Estrella. Apakah untuk melindunginya, menyelamatkan pernikahannya, atau karena uang? Tiba-tiba, Matteo menghampiri Soleh untuk memberitahunya bahwa dia berada di penjara yang sama bersama Angel. Fernan memang telah menyelamatkan Angel dari rencana pembunuhan yang dilakukan orang lain. Tapi Fernan yang asli faktanya masih berada di dalam penjara. Kini, Soleh percaya 100% Fernan yang dia cintai ini adalah seorang polisi yang sedang menyamar menjadi mata-mata. Fernan yang kesal karena sikap Soleh lalu memasukkan kembali pakaian Soleh ke dalam kopernya. Dia terkejut saat melihat sebuah pistol ada di dalam tasnya Soleh. Ferran mengaku kepada Rogelio dia tidak tahu tentang video itu, tapi jika dia diseret maka Rogelio pun akan terancam kecuali dia terpaksa membunuh Soleh. Rogelio memperingatkan polisi ini jangan pernah menyentuh putrinya. Por supuesto, tengo que irme. Ketika Rosa akan melapor kepada polisi, Soleh mengirim pesan agar menunda dulu hingga dia kembali pulang. Dia tidak percaya saat melihat pelakunya seorang polisi. Karena itu, Rosa langsung pergi membatalkan rencananya. Dokyu mendapat pesan dari Fernan bahwa identitasnya kemungkinan besar sudah diketahui oleh Soleh. Saat masuk ke kamar hotel, Soleh dan Fernan terlibat adu mulut karena Soleh membawa pistol. Fernan akhirnya memberitahunya bahwa mereka semua yang terlibat dalam bisnis pembelian pelabuhan ini akan ditangkap. Soleh tidak terkejut karena sudah tahu semuanya. ¿Desde cuándo? ¿Y tú? Si es lo que estás pensando, vale, es lo que parece. Di saat Rosa menceritakan pelakunya kepada Marta, dia baru sadar akan menjadi target pembunuhan selanjutnya karena KTP-nya masih berada di kantor polisi. Saat Ferran pergi mencarinya, diam-diam Rogelio membuntuti. Ay, por Dios. Ay, qué sorpresa. Soleh kini terancam akan ditangkap aparat. Sedangkan Fernan akan dibunuh pihak Kolombia yang sudah tahu kebohongannya ketika Soleh keluar dari kamar ini. Meskipun keduanya berseberangan, tapi faktanya mereka saling mencintai dan tidak ingin hal buruk terjadi kepada satu sama lainnya. Soleh lalu keluar kamar. Kuncinya diberikan kepada dua anggota kartel. Saat mereka masuk, ternyata Fernan tidak berada di sana. Carmen diberitahu Soleh jika Matteo sudah pergi. Karena ancaman dari kartel dan aparat makin berbahaya, Soleh minta bantuan Carmen untuk segera keluar dari negara ini. Saat Mercedes datang, Soleh mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya dari mulai pengkhianatannya, putrinya Marta ternyata adalah adik tirinya, dan kini kartel Kolombia yang sudah tahu dia berkhianat akan memburunya. Lo hago por Marta. Pues si tengo una... Rosa minta bantuan temannya untuk memberikan sebuah pistol. Saat dia akan pulang, tiba-tiba Ferran menabraknya. Pistol itu pun terjatuh, dan ketika Ferran hendak melihat keadaan Rosa, tiba-tiba dia menendang polisi ini lalu segera kabur. Sedangkan Fernan berusaha kabur dari kejaran dua anggota kartel Kolombia yang berniat menghabisinya. Situasi yang sama dihadapi Mercedes yang ketakutan setengah mati. Dokyu yang dia hubungi menyuruhnya segera kembali ke hotel. Mercedes langsung naik bajai bajuri yang dibuntuti dua anggota kartel. Ketika Rosa akan mengambil pistol milik temannya, Ferran keburu mencekiknya. Soleh akhirnya membantu Mercedes karena tidak tega melihatnya. Di saat yang sama, dia melihat Fernan hampir terbunuh. Rogelio balik mencekik Ferran untuk menyelamatkan Rosa. Sedangkan Soleh berhasil membunuh dua anggota kartel itu untuk menyelamatkan pacarnya ini. Di saat Ferran balik menodongkan senjatanya kepada Rogelio, di sanalah Rosa langsung menghabisi pembunuh sepupunya ini. Dokyu yang datang ke TKP langsung mengejar Soleh ke bandara. Mereka bertiga kini hanya punya kesempatan untuk pulang dengan bantuan Carmen yang sudah berada di bandara. Dengan jet pribadi kenalannya, mereka segera terbang untuk kembali ke Madrid. Aparat tidak berhasil menangkap mereka. Sedangkan Marta datang untuk menjemput Rosa.
Di sana pula dia melihat sosok ayahnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.